Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di media sosial. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Saat mediasi dengan orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim, Supriyani diduga dimintai uang 2 juta rupiah. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam justru mencopot 2 anak buahnya. Namun AKBP Febri Sam irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibdami dan Aibda Am. Ia pun membenarkan soal pencopotan tersebut. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sam. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, kata dia. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibdami dan Aibda Am terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak menjabat, kata dia. Sementara itu, Kabis Humas Polda Sultra Kombes Is Christian mengatakan, Ibdami dan Aibda Am dicopot setelah menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Guru Supriyani. Untuk memudahkan pemeriksaan, kemudian supaya pelayanan di Polsek bisa tetap berjalan dan lebih maksimal melayani. Kapolsek dan Kanit Reskrim lagi diperiksa dugaan pelanggaran etik dan ditarik ke Polres Konsel, jelasnya. Sementara itu, mantan Kabareskrim Kombes Purn Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibdami sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, tanggal 10 November tahun 2024. PN Andoolo, Konsel, Sultra kembali menggelar sidang dengan terdakwa kasus penganiayaan siswa, Guru Supriyani, Kamis, 14 November 2024. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan pledoi atau pembelaan Guru Supriyani oleh kuasa hukumnya. Andri Darmawan, seorang kuasa hukum Guru Supriyani, mengatakan pihaknya menyusun pembelaan setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Kepada wartawan usai persidangan, Andri mengungkap dokumen 188 halaman tersebut berisi pembelaan Guru Supriyani. Pihaknya berusaha mengungkap kebenaran dari tuduhan yang menyeret Guru Supriyani menjadi tersangka, ditahan kejaksaan, hingga terdakwa kasus penganiayaan murid SD. Pembelaan itu pun sekaligus menjawab tuntutan lepas JPU dalam sidang penuntutan sebelumnya. Meski dilepaskan dari segala tuntutan hukum, kata Andri, jaksa dalam tuntutannya masih menganggap Guru Supriyani memukul murid.
Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Keduanya dicopot karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah ke Guru Supriyani. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Sultra, Kombes Is Christian menuturkan, 2 anggota polisi tersebut dicopot untuk mempermudah pemeriksaan. Diketahui, uang 2 juta rupiah tersebut diminta ke Supriyani supaya tak menjalani penahanan. Jadi 2 personel ini Kapolsek dan Kanit Reskrimnya ditarik ke Polres untuk mempermudah pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, ujarnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Keduanya dicopot pada Sabtu, 9 November 2024, lalu sesuai surat perintah dari Kapolres Konawe Selatan. Kapolres juga sudah menunjuk pejabat sementara untuk menjamin pelayanan di Polsek Baito. Is menuturkan, saat ini tim internal Polda Sultra masih merampungkan berkas dugaan pelanggaran etik. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan oleh Propam Polda Sultra. Sebelumnya, Kombes Is juga menuturkan, Polda Sultra bakal menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Sudarsono. Mobil milik Sudarsono tersebut merupakan mobil yang kerap digunakan oleh Supriyani saat menjalani proses hukum. Diketahui, mobil milik Sudarsono Mangidi, ex-camat Baito, konsel ini dirusak oleh orang tak dikenal, OTK. Mobil milik Sudarsono tersebut merupakan mobil yang kerap digunakan oleh Supriyani saat menjalani proses hukum. Is menyampaikan, hasil penyelidikan tim laboratorium forensik bakal disampaikan dalam waktu dekat. Pengungkapan ini juga untuk menjawab kekhawatiran publik.